Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in ma ba'du. Pertama matur nuwun rawuhipun sederek sedaya peserta halakoh diniyah baik dari unsur pengurus takmir nggih. Ada yang pengurus takmir, wonten sing boten pengurus tapi tukang beleh nggih. Wonten nggih. Wonten kathah nggih. Matur nuwun dan terutama juga matur nuwun dumateng tiga narasumber kita, alhamdulillah saged rawuh di kegiatan halakoh diniyah. Hadirin, kegiatan halakoh diniyah ini mengambil tema menata penyembelihan hewan kurban secara syar'i di area masjid. Toto-toto nggih. Bek menawa wonten sing perlu ditoto. Ya napa mbeleh kurban teng masjid. Nah, harapan saking pengurus LTMNU medal saking halakoh niki panjenengan kita semua setunggal saged memahami hukume mbeleh kurban di wilayah masjid iku ya napa? Nah, nggih. Hukume. Termasuk nanti ada terkait dengan toto corone mbeleh nggih. Yang kedua, harapannya adalah kita semua memahami posisi pengurus masjid terkait penyembelihan di masjid niku ya napa? Posisine ya napa? Nggih. Niki lek dikatutno fiqhul masjid napa fikih kurban niki? Ngoten nggih. Yang ketiga, memahami tata cara penyembelihan hewan kurban yang syar'i. Nek mboten syar'i mungkin ya napa kan ngoten. Carane ya napa kersane syar'i. Lek mboten syar'i pawis kadung. Iki panganan ya napa niki ya? Tiga hal itu insya Allah yang menjadi tujuan kita semua hadir di halakoh yang diselenggarakan oleh PCL TMNU, dan alhamdulillah tiga narasumber sudah hadir. Yang pertama kulo perkenalkan, nah yang di sebelah kiri kulo kiambek Mas Ahmad Badrut Tamam LC, putranipun almarhum Bapak Hasan Bisri Seladi, Yai Hasan Bisri. Nah niki pendidikannya pondok besuk, saking pondok besuk langsung teng Yaman, Universitas Al-Ahqaf Hadramut. Nah, aktif di PCNO, ada di Aswaja NO, juga menjadi pengurus PCNO cabang Yaman. Nah niki pengurus NU Yaman sing ono ndek Pasuruan, wabil khusus sing ono ndek Kejayan. Wah, hebat ini. Ada orang Kejayan dadi pengurus NU Yaman, itu Indonesia Malay. Namanya PCINO, Suriah. Wali Suriah berarti kelasnya Yai. Nun sewu Yai. Nah, ada moto hidupnya. Motonya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Maknahu nggih tanglet ki ambek makin nggih. Baik, hadirin, untuk mempersingkat waktu saya persilahkan kepada narasumber pertama Yai Badrut. Waktunya 15 menit. Insya Allah niki 15 menitan. Nopo panjenengan makin tanya jawabnya cek rodok suwe nggih. Ah, ngoten. Untuk mempersingkat waktu monggo keaturan dumateng Yai Badrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad an-nuril mubin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati para ulama, para kiai, para asatid, para sepuh, hadirin semuanya, khususnya pengurus cabang NU Kabupaten Pasuruan,
pengurus PC LTMNU Kabupaten Pasuruan lan sedaya ingkang hadir teng tempat niki. Untuk mempersingkat waktu, insya Allah saya akan langsung menyampaikan secara global saja materi yang sudah ada, yaitu mengenal udhiyah. Ini sebenarnya harusnya disampaikan oleh guru saya, yaitu Kiai Haji Muhibul Aman Ali besok, tapi karena beliau berhalangan, beliau sedang melaksanakan ibadah haji, beliau memerintahkan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Pembahasan kita adalah tentang udhiyah, khususnya kaitannya dengan masjid. Posisi masjid, takmir masjid ketika menerima hewan kurban dari masyarakat sekitar, itu posisinya sebenarnya sebagai apa? Ini sebenarnya yang menjadi penekanan pada halaqah siang hari ini. Pertama, udhiyah sudah maklum adalah hewan tertentu yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum berkurban itu ada 3. Hukum berkurban adalah sunnat ain, artinya setiap orang mendapatkan kesunatan, diperintahkan untuk berkurban. Tapi ini khusus orang muslim yang rasyid, muslim yang rasyid, sudah mukallaf, akil baligh dan tidak mahjur alaih. Ini yang mendapatkan kesunatan. Setiap orang yang muslim, rasyid dan mampu, memiliki kemampuan untuk melakukan udhiyah, artinya punya kelebihan rizki yang cukup untuk nafkah dia pada hari raya dan hari tasyrik, kok masih ada kelebihan yang cukup untuk berkurban, maka dia hukumnya sunnat. Setiap orang yang seperti itu sunnat untuk berkurban. Bagi orang yang mampu memenuhi kriteria tadi tidak berkurban, hukumnya adalah makruh. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, kurang lebih artinya siapa yang mampu berkurban kok kemudian dia tidak berkurban, fala yahduru musallana, nggak usah hadir ke musola sudah. Kenapa? Nggak ada kepedulian dalam hatinya kepada kaum du'afa, akhirnya ibadahnya tidak akan bisa meninggikan kedudukan dia di sisi Allah, walaupun hanya sampai makruh saja, tidak sampai haram. Kemudian yang kedua, hukumnya udhiyah berkurban adalah sunnah kifayah untuk satu rumah. Ketika di dalam satu rumah ada beberapa orang yang mampu untuk melakukan kurban, maka sesuai poin yang pertama, setiap orang itu disunnahkan untuk berkurban. Setiap orang itu disunnahkan untuk berkurban. Cuman dalam satu rumah, dan tadi dikatakan orang yang sunnah berkurban kok tidak berkurban, maka hukumnya makruh. Tapi kalau dalam satu rumah, misalnya ada beberapa anggota keluarga yang mampu berkurban, maka untuk menghilangkan kemakruhan cukup ada salah satu yang berkurban. Ini yang dimaksud sunnah kifayah. Walaupun setiap orang kena kesunatan, tapi ketika satu saja sudah berkurban akan menghilangkan kemakruhan dari yang lain ketika tidak berkurban. Nah, ini yang dimaksud sukutut tolab. Jadi rumah itu kena perintah untuk berkurban setiap orang yang mampu. Tapi kalau ada satu saja yang berkurban, tolapnya menjadi sukut, gugur, artinya kemakruhannya hilang. Walaupun ketika semua melakukan kurban, semua dapat kesunatan, cuma kemakruhan hilang dengan dilakukan oleh satu orang. Pahala apa dapat? Tidak. Pahala hanya didapatkan oleh yang berkurban. Yang lain tidak dapat pahala, hanya hilang kemakruhan saja. Kecuali sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi di Syarah Sahih Muslim, bahwa kecuali kalau diniati pahalanya untuk semua anggota keluarga, maka semuanya akan dapat pahala. Hanya pahalanya. Ini kadang-kadang disalahfahami oleh sebagian orang, khususnya kalau tidak mondok. Itu. Jadi disalahfahami bahwa dalam satu rumah sunnah kifayah, ketika salah satu melakukan,
ini sudah menggugurkan kemakruhan dari yang lain, tapi pahala tidak, kecuali diniati. Saya misalnya di dalam satu rumah ada beberapa orang yang mampu berkorban, saya niati untuk saya, sah. Kemudian saya niati pahalanya untuk seluruh anggota rumah, bisa. Semuanya dapat pahala tanpa mengurangi pahala saya. Cuma kalau sampai satu kambing itu saya sembelih, saya niati kurban untuk saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya, ini tidak sah. Karena satu kambing hanya untuk satu orang. Satu kambing hanya untuk satu orang, beda kalau sapi bisa 7. Nah, itu. Jadi ada bedanya antara tasyrik fi thawab dengan tasyrik fi nafsil udhiyah. Jadi kalau niatnya kurban untuk seluruh anggota rumah, maka tidak sah. Tapi kalau niat kurban untuk saya, pahalanya saya niatkan untuk keluarga, baik yang masih hidup atau sudah meninggal, ini diperbolehkan. Memasukkan 1 juta orang juga tidak masalah. Fadlullah wasi'. Yang ketiga, kurban bisa wajib ketika ada nazar atau ada ta'yin. Nah, ini ta'yin ini yang susah. Jadi pendapat yang kuat dalam madhab Imam Syafi'i sebagaimana ditarjih oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, ketika ada orang mengatakan ini hewan kurban saya jadikan ini sebagai kurban saya, atau beli kambing dari pasar, di tengah jalan ketemu tetangga, ini kambing buat apa? Buat kurban, langsung jadi wajib. Seperti nadar, konsekuensinya ketika disembelih dia dan anggota keluarga yang wajib dinafkahi tidak boleh memakan sedikit pun, dan tidak boleh diberikan kepada orang kaya, harus semuanya total disodakokan kepada orang fakir miskin. Ini pendapat yang kuat dalam madhab Imam Syafi'i. Walaupun niatnya bukan takyin, niatnya sekedar cerita kalau ini akan dibuat kurban, tetap karena sorih tidak bisa dibelokkan dengan niat. Cuman sebenarnya ini susah. Ini susah sekali kadang, dan banyak terjadi di masyarakat. Kita bisa mengikuti pendapat Sayyid Umar Al-Basri. Sayyid Umar Al-Basri ini salah satu muridnya Imam Ibnu Hajar, punya hasyiah atas kitab Tuhfah. Sayyid Umar Basri ini tokoh ulama besar pada zamannya, ada di Mekah. Beliau berkata, ketika ada orang mengatakan, ini kambing buat apa? Saya buat kurban. Itu dipilah-pilah menurut beliau. Kalau tujuannya memang untuk insya, artinya betul-betul ucapan itu dijadikan sebagai niat takyin untuk menentukan hewan ini sebagai kurban, baru jadi kurban wajib. Tapi kalau niatnya hanya cerita, tidak, belum jadi wajib. Jadi sekedar cerita, ini kurban ini akan saya buat kurban, niatnya sekedar cerita kepada orang-orang kalau ini akan dibuat kurban, cerita bukan takyin, maka tidak jadi wajib. Ini bisa menjadi solusi untuk masyarakat kita yang sering mengatakan kalimat itu, tapi tetap kemudian dalam pendistribusiannya diperlakukan seperti kurban sunnah. Ini bisa jadi solusi. Kemudian syarat-syarat hewan, syarat-syarat berkurban. Pertama adalah berkurban harus dengan salah satu dari hewan ternak, yaitu onta, sapi atau kambing, baik kambing kacang maupun kambing gibas, dengan ketentuan-ketentuan. Pertama, hewan kurban harus bebas dari cacat apapun yang mengurangi daging atau berpotensi mengurangi daging atau berpotensi merusak kualitas daging. Iya. Dan keputusan Basul Masail PWNU beberapa waktu yang lalu itu memutuskan saya tidak ikut, cuman tanya kepada pengurus LBM NU Kabupaten Pasuruan yang hadir di acara itu, bahwa diputuskan hewan yang positif PMK itu tidak sah dibuat kurban karena berpotensi sekali itu merusak kualitas daging. Jadi harus bebas dari cacat apapun yang mengurangi daging, seperti terpotong sebagian telinganya, terpotong sebagian pahanya yang lumayan parah, atau tidak mengurangi daging tapi berpotensi mengurangi dagingnya, atau berpotensi merusak kualitas daging. Ini tidak diperkenankan. Di situ ada beberapa contoh di makalah, bisa dibaca. Kemudian yang kedua, cukup umur, onta 5 tahun, sapi harus 2 tahun sempurna. Jadi betul-betul harus 2 tahun, tidak boleh kurang walaupun sedikit. 2 tahun, tidak cukup poel.
Kambing kacang juga demikian, harus 2 tahun. Lah ini yang banyak salah kaprah untuk kambing kacang ini. Kambing kacang itu ukurannya bukan poel tapi umur, hanya umur. Kambing kacang yang sah dibuat kurban harus betul-betul 2 tahun sempurna atau lebih. Kurang dari 2 tahun walaupun sudah poel tidak sah. Ini banyak disalahfahami, bahkan pedagang-pedagang begitu ketika jual kambing, ini sudah poel, ini sudah poel. Bahkan padahal poel itu bukan ukuran, harus 2 tahun. Sebelum 2 tahun tidak sah. Kalau gibas iya. Kalau gibas untuk kurban umur 1 tahun genap atau lebih walaupun belum poel, tidak masalah. Atau sudah poel walaupun umurnya baru 6 bulan, boleh. Jadi untuk gibas 2 pilihan. Umur 6 bulan ke atas sudah poel cukup, belum poel tidak cukup. Kalau sudah 1 tahun sempurna, poel nggak poel cukup. Kalau kacang nggak ada ukuran poel dan tidak, 2 tahun sah, kurang dari 2 tahun tidak sah. Lantas mengetahui usia hewan ini bagaimana? Bisa kita tanya kepada orang yang merawat kambing itu sejak lahir. Kalau memang dia bisa dipercaya, itu orangnya thikoh, bisa dipercaya bukan pembohong, maka bisa dijadikan pijakan. Atau ditanyakan kepada pakarnya, orang yang mengerti hewan, mengerti usia hewan, itu juga bisa dengan syarat sama harus adil, bisa dipercaya. Kemudian yang kedua, syarat dalam berkorban adalah harus niat. Kurban sunnah atau kurban wajib harus ada niat. Niatnya boleh ketika menyembelih atau sebelumnya ketika menyerahkan pada ustadz. Biasanya orang-orang masyarakat kita menyerahkan pada guru ngaji, kepada ustadz, kepada kiai, kepada takmir masjid. Lah ketika menyerahkan itu niat kurban sudah cukup. Diwakilkan kepada takmir masjid atau kepada yang menyembelih juga boleh. Itu. Atau niatnya setelah membeli kambing sudah dibeli, kemudian diniati kurban, itu juga sudah cukup. Tidak perlu niat lagi ketika menyerahkan ke takmir, ketika menyembelih sudah tidak perlu niat lagi. Walaupun afdolnya niatnya ya ketika proses penyembelihan, akan menyembelih itu niat, itu yang terbaik, tapi tidak harus. Kalau sampai sudah disembelih lupa niat, maka tidak jadi kurban, jadi sedekah biasa. Contoh niat, dari situ tulis nawaitu tadhiyata bihadhihi lillahi ta'ala. Saya niat berkurban dengan hewan ini cukup di dalam hati. Kemudian waktu penyembelihan kurban sudah maklum, yaitu dari tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, sampai akhir tanggal 13 Dzulhijjah, 4 hari, 10, 11, 12, 13. Tanggal 10 waktunya dimulai setelah lewat beberapa menit setelah terbitnya matahari. Tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, terbit matahari belum boleh untuk menyembelih, tapi harus lewat beberapa menit. Seberapa? Kira-kira waktu yang cukup untuk sholat 2 rakaat dilakukan wajibnya saja, baca 2 khutbah dilakukan wajibnya saja. Ya cuman beberapa menit saja setelah terbit matahari dibeleh, nggak ada masalah. Walaupun di masjid belum sholat, nggak apa-apa. Pokok lewat beberapa menit setelah terbitnya matahari. Cuman sebaiknya dihindari penyembelihan pada tanggal 13 karena menurut Imam Abu Hanifah tidak sah. Maksimal tanggal 12. Jadi sebaiknya kita hindari penyembelihan di tanggal 13 karena demi khurujan minal khilaf. Menurut Imam Abu Hanifah tidak sah. Ini untuk apa? Karena begini, menurut madhab kita, madhab Syafi'i, kambing atau sapi yang telinganya terpotong sedikit saja, gopel sedikit saja, itu enggak sah dibuat kurban. Menurut Imam Abu Hanifah sah. Cuman kalau kita taklid pada Imam Abu Hanifah, jangan pada itu saja, termasuk waktunya. Kalau taklid pada Abu Hanifah, jangan disembelih di tanggal 13 karena tidak sah. Maksimal tanggal 12 Dzulhijjah. Kemudian cara membagi daging kurban ini dibagi, ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Kurban wajib total disodakohkan kepada orang fakir miskin, total, kulitnya, kepalanya, kikilnya, dagingnya, semuanya, jeroannya, semuanya total harus disodakohkan kepada fakir miskin. Tidak boleh dihadiahkan kepada orang kaya. Karena itu takmir masjid
ketika menerima hewan kurban ini perlu diperhatikan. Ditanyai orang yang berkurban, ini kurban wajib atau kurban sunnah? Kalau kurban sunnah enak, bisa dibagi rata ke seluruh kampung. Yang penting ada fakir miskin satu saja yang dapat jatah sudah cukup, lainnya bebas. Tapi kalau kurban wajib ini harus disisihkan, disendirikan. Kenapa? Total 100% harus diberikan, disodakohkan, tamlik, dipindah kepemilikan kepada orang fakir atau miskin. Tidak boleh diberikan pada orang kaya, tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang berkurban dan orang-orang yang wajib dinafkahi. Ini kalau kurban wajib. Karena itu panitia kurban, apakah takmir atau yang lain, perlu menanyai orang yang kurban apakah ini kurban wajib atau kurban sunnah. Yang kedua, kurban sunnah enak, yang penting ada sebagian daging yang tidak terlalu sedikit, kasih setengah kilo misalnya, ada sebagian daging yang diberikan pada fakir miskin, sisanya terserah, mau masuk freezer dimakan sendiri selama beberapa hari silahkan, dihadiahkan pada orang kaya silahkan, dibagikan kepada siapapun silahkan. Ini kalau kurban sunnah. Ini. Daging kurban yang diterima oleh orang kaya dan orang fakir miskin ini beda. Kalau yang menerima orang fakir miskin jadi miliknya dia, mau dimakan, diberikan orang, dijual boleh. Kalau yang menerima orang fakir. Tapi kalau orang yang kaya menerima daging kurban dari kurban yang sunnah hanya boleh dimakan sendiri atau dihadiahkan lagi kepada orang lain. Tidak boleh untuk dijual, tidak sah. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, kulit kurban, kulitnya hewan kurban atau kepalanya, kikilnya atau bagian manapun dari hewan yang disembelih tidak boleh dijadikan ongkos atau upah bagi tukang jagal yang nyembelih atau panitia lainnya. Jadi untuk tukang nyembelihnya dikasih ongkos khusus atas penyembelihannya, yang motong-motong dikasih ongkos khusus, habis itu ditambahi hadiah, bukan sebagai upah, hadiah kulit, enggak apa-apa, tapi sudah ada ongkos khusus untuk tukang jagal, untuk panitia yang motong-motong. Kalau memang mereka minta ongkos, dikasih ongkos khusus, habis itu dikasih bonus daging, kulit, enggak masalah, sebagai hadiah saja. Kemudian beberapa masalah yang sangat telas nih. Nah, jadi ada beberapa masalah yang sangat penting seputar kurban yang harus diperhatikan. Pertama, tidak sah kurban dengan uang. Jadi kurban wis daripada ribet uangnya aja dibagi-bagi. Ini tidak sah. Yang kedua, ini panitia atau lembaga yang menyediakan jasa hewan kurban dengan cara menyetorkan uang. Sekarang banyak, biasanya di medsos-medsos itu ada beberapa lembaga yang melayani jasa kurban. Orang kurban biar tidak susah tinggal transfer. Untuk kambing misalnya transfer 3 juta. Nanti tidak ikut beli, tidak ikut nyembelih, tidak ikut motong-motong, dapat pahalanya. Yang repot ya lembaga itu, panitia itu. Apakah ini sah? Bisa sah. Tapi dengan 2 catatan. Pertama, harus ada taukil. Ketika saya transfer ke lembaga itu, kemudian saya konfirmasi, saya sudah transfer uang 3 juta. Saya wakil kepada salah satu pengurus lembaga ini untuk beli kambing, untuk niat kurban, dan untuk menyembelih kurban serta membagikannya. Itu harus ada taukil seperti itu. Tidak bisa langsung transfer begitu saja, kemudian meneng-menengan istilahnya, tidak bisa. Jadi setelah transfer, taukil. Saya sudah transfer 3 juta, dan saya wakil kepada salah satu pengurus lembaga A ini untuk membelikan kambing bagi saya yang memenuhi syarat kurban, dan saya juga wakil niat penyembelihan kurbannya, wakil dalam penyembelihannya, dan wakil dalam membagi-bagikannya. Ini satu. Yang kedua, harus ditentukan. Nanti lembaga itu ada beberapa orang, misalnya 20 orang yang transfer minta untuk disembelihkan kurban. Lah nanti setelah diambil uangnya, beli kambing 20 untuk 20 orang. Ini harus dipisah-pisah, ditentukan. Tidak boleh langsung dibeli ini untuk 20 orang begitu saja. Ini banyak terjadi. Bahkan di Pasuruan itu beberapa terjadi seperti itu. Ini tidak sah, ini tidak ada yang sah kurban 20 orang itu. Jadi setelah dapat 20 ekor kambing ditentukan
Ini kambing untuk Pak Ahmad misalnya, diniati baru dibeleh. Kemudian kambing kedua ini untuk Bu Siti misalnya, disembelih diniati. Begitu. Enggak boleh langsung wis 20 orang ini untuk 20 orang yang transfer langsung dibeleh begitu saja. Ini tidak sah. Ini yang banyak kesalahan ketika ada kurban yang dipasrahkan kepada lembaga, ini banyak sekali kesalahan. Kemudian 1 menit lagi. Tinggal 2 poin. Tinggal 1 menit waktunya. Poin ketiga yang sangat penting juga, ini yang paling penting sebenarnya, menyerahkan kurban kepada masjid, hakikatnya adalah pengurus masjid ditunjuk sebagai wakil untuk menyembelih dan membagikan daging kurban. Jadi kurban itu bukan diberikan pada masjid, tapi takmirnya hanya berstatus sebagai wakil untuk menyembelih dan membagikan. Bukan berarti diberikan pada masjid. Dengan demikian, menggunakan fasilitas milik masjid atau dana masjid untuk distribusi daging kurban, seperti menyembelih di tanah milik masjid, di halaman biasanya, menggunakan uang kas masjid untuk membeli kresek, kantong plastik, hukumnya tidak diperbolehkan atau haram, sebab tidak ada kemaslahatan ke masjid. Walaupun maslahat untuk tetangga sekitar, karena pentasarufan harta masjid itu harus betul-betul ada maslahat yang kembali kepada masjid, bukan pokok maslahat kepada muslimin. Sebagaimana masjid tidak boleh menyantuni misalnya fuqara di sekitar masjid, tidak boleh, kecuali kalau orang yang rutin sholat di situ biar tambah semangat, ini ada kemaslahatan ke masjid. Tapi kalau kurban kan dibagi rata, karena itu kemaslahatannya bukan kembali ke masjid. Tidak boleh menggunakan fasilitas masjid alias haram. Yang terakhir, tidak boleh memberikan daging kurban kepada orang kafir. Kalau di sini jarang, kalau di Kalimantan sana banyak. Dagingnya di masjid-masjid itu kurbannya banyak, karena orangnya banyak orang kaya-kaya, jadi kurbannya banyak. Tetangganya banyak orang-orang kafir atau non muslim, kadang-kadang dikasih. Ini tidak diperbolehkan. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai. Memang saya sampai ditelepon Pak Ketua LTM. Cek dawa gitu nggih. Lebih teko 15 menit, tapi kula mboten sekeco kranten cek penting ini wau. Bab halal haram punan nggih. Bahwa yang dibahas pertama urusane sapa sing kurban. Nah, sopo nomor kali opo sing dikurbanno, nomor 3 kaitannya ambek takmir, salah satunya adalah ketika sing ngekekno kurban iku wau bisa oleh takmir sampun niat nopo dereng lah ngoten nggih. Nah, dan posisi takmir sebagai wakil untuk menyembelih nggih. Beleh teng area masjid mboten napa nggih. Beleh teng area masjid mboten napa. Beleh di area tanah milik masjid mboten angsal. Masih njabane pager tapi lemahe masjid mboten angsal. Mboten angsal nggih. Bisa dipahami nggih? Matur nuwun, mempersingkat waktu.